KJR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Kalau Kak Cio sendiri lebih tipe yang low risk atau high risk untuk investasi? Lebih yang high risk sih. Soalnya aku pengen cepet-cepet balik tipiknya. Okay. Kalau low risk kan cenderung lebih stabil tapi terus ya. Kayak didiemin aja gitu kan sebenarnya. Iya, ibarat kalau saham tuh saham gorengan tuh, saham-saham yang baru IPO atau saham-saham yang gitu. Aku lebih suka main yang kayak gitu. Misalnya pagi ini beli, sore jual kayak gitu. Nggak terlalu suka yang Mbak Cio harus ada ilmu ikhlas berarti Mbak ya. betul. itu uang dingin sih harusnya dipakai ya, nggak boleh uang itu juga uang minjem. Iya, itu trennya sekarang tuh orang pada minjem buat investasi terus loss gitu. Itu bahaya uang juga itu ya. harus yang kita real beneran punya. Beneran iya. Dan nggak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Iya, takutnya kan orang kayak oke, bisa gaji let's say 10 juta. 10 juta dipakai buat investasi ya, terus hidup pakai apa gitu kan. Apalagi kecenderungan kaum milenial sekarang ya, ikut-ikutan. Betul. Iya. Apalagi ditambah Instagram dan lain sebagainya, lihat temennya bisa cuan nih berapa banyak, dia pasti ikut-ikutan. Oh iya bisa gitu, minjem sana minjem Banyak sini. kan dipom-pomin gitu. Iya, ngeri juga sih kalau nggak tahu ya kayak. Iya. Jadi sebenarnya yang bagus gimana sih Kak, kita menginvestasikan di satu slot atau kita bagi-bagi, Jadi kan diversifikasi. kalau ketika investasi kita harus diversify gitu ya. Nah, ada yang passive income-nya dalam artian yang konservatif, ada yang moderate, ada yang high risk juga. Jadi kita bisa campur-campur nih komposisinya. Idealnya sih kalau untuk yang kayak misalkan tadi Mbak Cio, kalau misalkan dari punya portofolio nih 1 juta investasi, yang untuk high risk-nya maksimal 15% deh. Jadi ada persenannya juga ya. Kalau misalkan bayangin aja tadi misalkan main saham Gorengan ya? yang yang mungkin ya fundamentalnya kita ngomongnya Kita nggak- fundamentalnya nggak jelas gitu Iya. laporan keuangannya belum tentu bagus begitu ya, terus bisnisnya juga nggak tahu di mana gitu. Nah itu kalau bayangin aja kalau misalkan saham itu kan naik cepetnya Naik dan turunnya cepet Iya. sih. Itu Kalau bagus misalkan- sih kayak buat jantung ya. Iya lumayan gitu, nggak usah kardio gitu. Lihatin aja portofolio. Udah deg-degan sendiri tiap Iya. kali ngecek lah kok tiba-tiba turun. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Iya, jadi kalau misalkan 15% itu kan, jadi kalau misalkan dari 1 juta 150.000 itu buat daily tradingnya lah, atau misalkan resiko yang kita udah siap tanggung ketika uang itu harus hilang gitu kan. 15% karena itu high risk. Nah sisanya itu tinggal bagi aja, mungkin misalkan 50%-nya itu low risk yang kayak misalkan deposito, atau misalkan ya tadi obligasi ya, paling benar sih obligasi. Kenapa? Karena pajaknya lebih rendah daripada deposito. Pajaknya 15%. Lebih kecil ya kayaknya. Iya, gitu. Pajaknya lebih kecil, jadi tentunya returnnya akan Returnnya lebih tinggi ya. obligasi. Terus nanti mungkin tengah-tengahnya main reksadana, ya kan. Terus juga kalau tadi bilang saham bagi 2 juga, ada yang saham blue chips sama saham mungkin yang second liner gitu ya, yang itu mungkin untuk daily trading gitu. Jadi harus dibagi-bagi porsi-porsinya. Jadi nggak di satu itu ya. Jadi lebih bagus kalau dibagi-bagi ya Don't put kayak. in one basket gitu. Iya, jangan taruh telur di satu keranjang. Iya, nanti kalau pecah-pecah semua. Gitu. Bagus-bagus kalau cuan semua, kalau Rugi semua. untungin ya. Iya. Itu salah satu pemahaman yang penting juga sih, karena kadang-kadang orang kayak lagi trennya kripto, semua uangnya taruh di kripto gitu kan. Apalagi minjem duit di pinjaman online pakai code kripto. Itu ngeri banget. Kalau saham apalagi ada itu ya, istilahnya apa nih kalau misalnya kita batas margin ya. Oh, margin trading. Iya, margin trading. Jadi kita minjem dulu nih, kita beli, tapi padahal kita nggak punya uang itu. Itu kan fasilitas dari bank, nanti habis itu ternyata sahamnya pas posisi loss, mau nggak mau dipaksa jual ya. Iya, intinya gitu. loss. Ngeri juga ya. Itulah untuk margin trading jangan lupa gitu ya, pakai buat limitnya gitu. Iya. Sih. Jadi memang agak tricky ya, maksudnya kayak oke, kita memang butuh buat berinvestasi, tapi bahkan investasi sendiri juga pun banyak resikonya sebenarnya gitu kan. Nah, untuk meminimalisir resiko, untuk mencegah kita melakukan hal-hal bodoh yang kita tidak inginkan tuh gimana sih kan sebenarnya langkah-langkahnya? Kalau tentunya buat meminimalisir ya hal-hal bodoh untuk kayak gitu, balik lagi kita harus kita tahu nih, ngerti dulu gitu ngerti ya, produknya lah, at least baca-baca dulu. Dan tentunya kita harus berkumpulnya sama teman-teman yang
yang investasi juga gitu. Iya sih. Sharing ya. Sharing. Lu main apa nih kemarin? Oh, gue main ini nih, gue main Wicat nih atau kayak gue main apa nih? Gue main Friend kemarin naik 20%. Gitu. Kayak gitu-gitu. Iya. Hal-hal yang ketika kita bisa obrolin, ketika kita punya temen, at least kita nggak sendirian gitu. Mungkin kayak kalau zaman dulu kita ngetrennya kumpulin sama teman-teman yang ngerti musik gitu ya. Lu dengerin apa kemarin? Oh, ini ada lagu baru semacam kayak gitu. Cuman ini bentuknya uang gitu kan. Iya. Komunitas lah at least. Komunitas benar. Itu satu, surround yourself with people yang emang fokus di situ juga. Jadi kan kita dapat banyak info-info juga. Selain itu apa lagi nih Kak yang untuk mencegah baik lagi, kita harus belajar juga tuh. Kita kan karena sekarang udah ada internet ya. Sebenarnya udah gampang banget sih dibanding zaman dulu. Iya, banget sih gitu buat belajar. Jadi ya udah tinggal baca-baca di internet kan sekarang juga udah semua kanal berita udah ada gitu ya. Tapi justru karena itu Kak, karena saking banyaknya untuk memastikan yang oke, ini akurat nih infonya atau bisa aku tiru tuh gimana? Menentukan itunya. Iya, bagi tadi ke teman yang udah kayak komunitasnya itu. Kalau misalkan kita nih sama komunitas udah tahu kan, biasanya kalau komunitas kan udah taunya lagi info-info dari luar lagi kan. Jadi akhirnya kan tentunya dalam suatu komunitas kita nggak mau saling menghancurkan kan. Jadi kan ketika di komunitas kita pasti membangun nih. Kayak aku masuk di salah satu komunitas trading nih, kayak saham ini bagus nih. Tapi kan dia juga harus pasti kenapa kasih tahu alasannya gini, terus dia kasih tahu nih. Ini adalah fakta-faktanya kenapa saham ini bagus. Iya. Jadi pakai analisa ya Kak ya. Iya, enggak kayak itu si ini beli saham ini nih, kita beli yuk, beli. Betul. Soalnya sekarang banyak kan influencer yang pom-pom gitu ya. Pom-pom gitu kan. Gitu. Iya, itu tuh serem sih. Maksudnya kayak itu fine kalau orang yang ngerti, tapi kalau nggak ngerti kan jadi ikut-ikutan dan jadi terjerumus gitu kan. Sama berarti harus menghindari banget yang namanya nggak punya duitnya tapi sosok investasi ya. Itu yang awal dari belit utang gitu loh jadinya. Banyak kejadian kayak gitu soalnya kan. Jadi mungkin mulainya dari yang low risk dulu kali ya Kak. Bisa dimulai dari yang low risk dulu sambil belajar yang high risk mungkin. Betul banget. Kalau Kak Cil dulu langsung mulai high risk karena orangnya suka high risk. Ada juga sih yang low risk, maksudnya yang udah lah pokoknya ditabung, tapi ada juga kalau untuk suruh milih yang mana, prefernya lebih ke yang high risk yang cepet returnnya, tapi ya memang agak deg-degan sih ya karena harus ini kapan naik, ini kapan turun gitu kan, ibaratnya harus nungguin gitu. Mungkin kalau buat baru banget bisa dimulai dari obligasi negara retail deh. Itu tadi paling aman kan? Obligasi ya? Obligasi negara retail kayak ORI gitu ya, ORI atau SR. Kenapa? Karena kuponnya bulanan. Dan minimal investnya start from 1 juta sampai 3 miliar. Jadi maksimal 3 miliar, minimal 1 juta. Dan kalau obligasi itu kan karena dia kuponnya bulanan ya kayak kita dapat another income lah gitu. Dari investasi tersebut gitu. Jadi iya. Dan tentunya obligasi kan membantu negara kita. Karena kenapa sih pemerintah menerbitkan obligasi? Karena obligasi ini untuk tentunya buat APBN. Ya kan, terus untuk pembangunan yang lain-lain kayak kemarin beberapa bahana sempat bawain SR 14 atau yang sebelumnya lagi itu investasi untuk negeri gitu ya, untuk membangun jalan-jalan di Papua gitu. Itu dari investasi, dari obligasi. Itu kan at least kita bisa ngasih good impact lah buat negara kita ini kan, nggak cuma bayar pajak doang tapi investasi di obligasi gitu. Gitu. Kalau bisa ditarik kayak top 3 investment yang cenderung aman, itu kan tadi udah kakak sebutin sebenarnya ya. Cuma maksudnya buat pemula nih, coba deh cek ini sama ini. Nah itu apa tuh Kak? Coba cek pertama tadi obligasi. Reksadana boleh reksadana pendapatan tetap atau mungkin reksadana campuran ya. Itu masih lumayan lah ya untuk moderate-nya. Kalau untuk yang satu lagi mulai dari saham-saham yang blue chips. Oke, kan ini buat yang belum tahu juga, jadi bedanya blue chips sama nggak blue chips apa tuh Kak? Kalau blue chips itu kan jelas ya, dari segi laporan keuangannya udah sustain, sudah lama gitu ya, perusahaannya jelas, bisnisnya tahu apa gitu, gimana orang tahu, oh ini perusahaan A, contohnya kayak produknya. Apa? Iya, produknya apa gitu. Yang gampang kita ketemu di mana-mana deh. Iya, kayak contoh Unilever, atau misalkan BCA, jelas udah tahu produknya Unilever, BCA gitu ya. Mungkin saham-saham yang lain kalau yang kita nggak tahu jelas produknya apa, itu mungkin kita harus juga pelan-pelan juga cari dulu lebih dalam, gali lagi kayak gimana sih, analisa lagi, apalagi sih yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa dimulai dari blue chips, karena bisnisnya jelas gitu loh. Jelas perusahaannya ada gitu. Gitu. Dan tentunya kalau misalkan blue chips kan pasti dia returnnya kan cenderung stabil. Itu jatuhnya buat turunnya nggak banyak, turunnya pun kalau banyak nggak
signifikan, naiknya pun kalau banyak juga nggak terlalu signifikan. Nah, ini tuh aku juga baru dapat pemahaman kayak gini di usia-usia baru-baru ini sih, Kak. Jadi aku pikir dulu tuh kalau investasi tuh ya gitu yang high risk, kayak itu kan serem, kadang dia tinggi banget, kadang dia turun banget gitu kan. Padahal ternyata bisa juga loh kita cuma nabung aja gitu, yang low risk itu tadi kayak misalnya beli saham blue chip gitu ya. Diambil 20 tahun lagi kan juga nggak apa-apa ya, nggak harus diambil sekarang gitu kan. Betul. Iya. Tapi kalau 20 tahun kelamaan sih udah. Kelamaan ya. Iya. Berapa 10 ya. tahun masih. 10 tahun. Dulu aku pertama kali investasi mungkin waktu orang tua udah melek investasi juga waktu itu. Udah investasi pertama apalah saham waktu itu, saham BBCA sama saham BBRI waktu itu. Zaman masih murah banget ya waktu itu. Zaman aku SMA waktu itu, SMA kelas 3. Ya udah. Pas lihat dulu zaman itu biasanya harga 8.000. Wow. Jauh ya. Kalau di sekarang kita bisa kaya tuh kalau sekarang harganya 30 ribuan something. Iya. Dan dibiarin aja gitu, kita dapat dividen. Itu salah satu. Jadi awal dulu kalau dibilang investasi saham 2010 kita masukin waktu itu 30 juta, sekarang udah 100-an. Iya sih. Itu hampir 3 kali lipat kan. Waktu kurang lebih 10-11 tahun. Nah, tadi kan aku bilang 20 tahun disimpan, tapi Kakak bilang kelamaan. Kenapa ada yang kelamaan, Kak? Ya kalau misalkan kayak saham-saham kayak gitu kan, tentunya kan kita pengen taking profit lah. Kalau 20 tahun tentunya terlalu lama lah untuk taking profit untuk saham-saham yang kayak gitu. Misalnya kita lihat 10 sampai 15 tahun kita udah return udah kok kita bisa realize profitnya. Kalau kelamaan disimpan kapan mau having fun-nya? Oh, iya betul juga. Iya, nikmati hasilnya ya. Iya, kita nikmati lah hasilnya. Iya. Oke lah kita nabung, kita investasi saham. Tapi ya kan kalau misalkan kita beli 100 slot, jangan di hold semuanya, pasti kita mau dong ada cuannya dari 5 tahun 10 tahun gitu, kayak sisain aja 20 lot gitu. Nanti dia berkembang lagi gitu. Jadi work life balance gitu. Jadi benar. Jangan terlalu serius banget gitu. Jadi kan kita lebih jadi nggak nabung-nabung aja tapi happy juga tetap jalan ya. Kita investasi nggak cuma buat kebutuhan, tapi juga buat diri kita sendiri sih. Iya nggak sih, kita kalau kita nggak happy pun kalau nggak dipakai happy bisa buat pakai investment tadi kan, misalnya kayak investasi diri, kuliah lagi atau apa gitu. Mungkin kebutuhan anak gitu, mungkin 20 tahun lagi 20 tahun lagi anak kita udah masuk kuliah, barulah keluarin semua tuh. Iya kan. Enak banget ya anak-anaknya orang tua udah melek finansial tuh. Udah nggak bingung lagi ya kayak udah banyak ininya, banyak slotnya. Ada trennya juga sebenarnya kan, orang bilang kayaknya bisa deh gitu nabung dana pensiun versi saham gitu. Jadi kayak sekarang beli terus nanti dinikmati waktu pensiun. Itu menurut Kakak gimana, Kak, secara perhitungannya? Tentunya kalau dana pensiun kan di setiap perusahaan kan ada juga tuh yang pengelola dana pensiunnya. Tapi kalau untuk kita sebagai mempersiapkan di dana pensiun ke depannya, tentunya nggak apa-apa saham-saham yang tadi balik lagi yang blue chip yang performanya jelas, karena kan setiap tahun pasti dapat dividen, jadi lumayan tuh kita dapat makan dari dividennya situ. Iya, bisa pakai dividen. Jadi kalau misalkan dana pensiun nggak apa-apa, karena kayak orang tua aku udah pensiun, jadi kita dari dividennya aja udah lumayan gitu loh. Dari untuk pensiun lumayan ke pensiunan gitu. Tapi nggak tergantung sama orang tua, sama anaknya gitu loh. Kita nggak ngerepotin anak dengan cara kita punya investasi gitu. Jadi diversifikasi dan investasinya untuk dana pensiun ke depan. Gitu. Kurang lebih gitu berarti ya. Tadi kan Kakak sempat sebutin komunitas kan. Nah, buat join komunitas itu gimana sih? Kalau kayak musik dulu kan nongkrong bareng. Kalau ini tuh gimana gitu cara menemukan komunitas yang tepat? Kalau komunitas balik lagi ya. Kalau komunitas kan banyak ya. Kita nggak bisa satu-satu buat kita rekomendasiin karena kan banyak sekali kan. Mungkin langkah-langkahnya kali, Kak. Iya, langkah-langkahnya kita bisa lihat baik di Instagram, di Telegram banyak banget sih. Kalau di Instagram di Bahana Sekuritas kita tuh ada live Instagram bareng untuk bahas investasi, kita bahas soal saham. Setiap minggunya kita pasti ada topik-topik yang live gitu ya buat soal saham. Dan juga kalau misalnya di Instagram kita di Bahana Sekuritas kita ada kanal-kanal channelnya untuk yang kayak ngertiin soal ini bahas soal saham nih, ada mitos dan fakta soal saham gitu-gitu. Atau misalkan nanti ada soal obligasi, ada reksadana dan lain-lain. Jadi tentunya dari kita sih di Bahana Sekuritas mengedukasi juga sih buat teman-teman yang ada di rumah gitu, just friend yang ada di rumah gitu. Tinggal sejauh apa mau belajar aja, karena kadang-kadang kalau gratis orang tuh jadi menyepelekan gitu nggak sih? Maksudnya kalau dulu kan kita belajarnya kayak usaha banget ya, udah bayar nih, sayang kalau nggak belajar soalnya. Kalau sekarang karena gratis jadi kayak lewat aja gitu, sayang sebenarnya. Iya.
Nah kalau Kak Cio sendiri Kak, dulu akhirnya bisa melek investasi itu gimana sih Kak ceritanya? Itu sih sebenarnya karena ya merasa kayaknya kok nggak jadi apa-apa ya duitnya ya. Pertama kali euforianya kayak tadi yang kayak kemarin yang aku sampaikan, kalau misalnya pas aku baru pertama kali kerja itu kan pengennya jajan ini jajan itu, apa yang pengen aku beli dulu itu sebelum kerja, akhirnya kebeli gitu ya, kebeli gitu kan, pakai uang sendiri kayaknya lebih bangga gitu ya. Terus kalau lama-lama ya karena nilainya kan terus menurun ya, terkait juga inflasi dan lain sebagainya gitu, kok kalau mau gini terus nanti sampai kapan ya, akhirnya ya terpikirkan ya oke, mungkin harus menabung gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk lain seperti kayak saham, kayak obligasi itu ya baru-baru ini sih aku taunya, maksudnya karena karena dengar orang ngomong terus jadi kepo, jadi cari-cari, lebih kayak gitu sih Kak. Nah yang pertama kali Kakak ingat apa Kak, nabung apa yang kayak oke nih gue udah melek investasi nih gitu? Kayaknya deposito deh aku pertama kali nyobain ya. Itu paling gampang sih. Pertama kali ya karena kayak ya udah nitipin uang aja gitu. Konsepnya paling gampang dimengerti gitu loh, nitipin ya terbang yang ngelola, ntar kita ambil lagi kalau udah gitu kan. Iya, udah lebih nggak mikir gitu kan. Terus ya namanya manusia ya, kadang pengen lebih gitu. Nyobain lagi yang lain ya, investasi kan banyak gitu kan. Cobain deh saham, tapi gimana ya ini ya, belajar dulu deh, nyari-nyari seperti yang tadi Kak Evan sampaikan ya, kayak baca, ikut seminar, ikut ini. Oh gini ya, oh iya ya, oke, nyoba. Oh iya oke, bagus juga ya gitu ternyata. Lebih kayak gitu nah, sih Kak. Kita di Bahana sih kalau misalkan nih Kak Cio nih baru mau join gitu ke Bahana Sekuritas, kita pasti akan pandu untuk kayak gimana sih start trading dari mana. Tentunya kita ada beberapa teman-teman, balik lagi kita kan mau bikin sebuah komunitas ya, kita mau bikin sebuah perkumpulan tentunya yang mau sama-sama growing bareng gitu. Nah, tentunya kita juga ada nih Telegram atau WhatsApp News untuk tentunya sama-sama mau nanyain saham kayak gimana sih, saham apa aja sih yang baru-baru kayak gitu, yang mau buat pemula tuh oke, gue mau main saham ini. Jadi edukasi ya Kak ya. Edukasi. Soalnya banyak juga sih pegawai-pegawai JR yang kayak nanya gitu kan, ngelihat aku tuh mainan saham ya, terus kepo gitu. Ini gimana cara yang paling awal aja deh, gimana caranya mau beli saham? Iya, itu tuh waktu awal membingungkan sekali loh. Gimana ya, mulainya dari mana, cara buka rekeningnya gimana, masukin uangnya gimana, dapat dividen. Ya sih sebenarnya bagus sih zaman sekarang ya dengan digitalisasi itu, kalau orang aware bisa dapat ilmu dari mana aja. Buat teman-teman Mbak Cio langsung follow aja Instagram Sekuritas gitu ya. Halo, langsung bisa kita mah sesama. Itu salah satu akhlak kolaborasi ya. Betul. Akhlak nih. Sebagai salah satu saudara gitu ya. Iya. Iya sih, memang masih kalau diingat-ingat lagi awal pertama kali mau investasi bingung banget milih kayak misalnya sekuritas, kayak bank yang kita pakai tuh apa, kayak gitu-gitu kan. Dan untuk menentukan yang mana yang oke, yang mana yang enggak tuh emang harus banyak kumpul sama temen. Betul. Sih, bener. Iya. Kadang ada yang pakai bot gitu ya, nitip karena dia pengen, tapi nggak tahu caranya nih, gini pakai bot gini ya gitu kan. Itu kayaknya penting juga ya, harus diedukasi ya. Iya, itu kita harus tahu juga gitu. Taunya salah lah untuk bot. Itu kan bot sesuatu yang dibuat gitu ya. Dan sampai kita tertipu gitu. Betul. Kita harus pelajarin ilmunya ya Kak. Betul, kita harus. Jadi kalau misalnya nanti lah kita mungkin di podcast selanjutnya kita bahas mengenai teknik-teknik analisa saham. Oh itu tuh jauh lebih dalam lagi sih ya. Lebih dalam ya. Jadi kita ini perdalam masing-masing investasi kali. Bener. Aku kasih teaser dulu ya. Ada 3 nih. Fundamental analysis, technical analysis, sama market sentiment. Itu yang harus dipelajari. Mungkin kalau buat teman-teman just friend yang udah mulai nyari-nyari, coba sambil dicari-cari deh. Tapi kalau pusing, mungkin kalau saham nih ya udah blue chip aja. Itu kan udah paling aman gitu sebenarnya. Iya sih, bener sih. Yang penting kalau dulu aku dikasih tahu teman aku, intinya yang penting lu pernah lihat barangnya ada di mana, namanya familiar di telinga, dan dia masuk kategori blue chip, berarti dia bagus gitu. Bagus, dipakai sehari-hari. Segampang itu ternyata, nggak seribet yang kita bayangin gitu. Betul. Iya, itu saham satu. Terus kalau ini sekarang lagi banyak banget nih orang-orang P2P lending di Instagram aku, saya lagi banyak kan kayak influencer tuh kayak pakai ini aja, pakai referral code aku ya ntar dapat bonus apa kayak gitu. Nah itu aman nggak sih sebenarnya? Baik lagi kalau ke P2P lending, tahu dulu bisnisnya apa. Bisnisnya apa? Mungkin paling banyak rame tuh kayak mungkin kayak tani yang kayak mungkin investasi di bentuk komunitas dalam bentuk kayak misalkan pertanian dan lain-lain. Jelas tahu dulu kayak gimana gitu loh. Terus balik lagi ya, ketika kita mau invest harus tahu term and conditionnya. Ada regulasi yang ngatur apa enggak gitu loh. Kalau kita saham itu jelas
otoritasnya ada yang ngaturnya adalah Bursa Efek. Terus kita perusahaan sekuritas under otoritas jasa keuangan. OJK. Jadi jelas gitu kalau misalkan apa-apa ngadunya kemana. Tuh. Kalau kita nggak jelas gitu ya, kayak misalnya cryptocurrency, kalau tiba-tiba Elon Musk tweetnya salah, mau nyalain Elon Musk gitu nggak mungkin. Iya. Tapi dulu Bitcoin itu waktu aku dulu pernah ngelewati Bitcoin di harga 35.000. Iya. Satu Bitcoin. Dan sekarang satu Bitcoin 500 juta terakhir. Gila. Luar biasa ya, bisa langsung tajir melintir. Kalau dia Coba satu. Aku gini kayak, aduh coba dulu beli ya. Iya. aja. Satu aja tuh udah langsung satu jual, udah nggak usah serakah gitu ya. Iya, ratus jutawan langsung. Saya resign deh besok gitu. Iya. Saya kira nggak perlu kerja lagi deh, udah cukup nih dari Bitcoin. Tapi menariknya kalau misalnya kita lihat dari teori ekonomi, itu ada namanya market bubble. Bubble itu kan kayak semacam gelembung ya, atau kita bisa kalau karet gitu ya, kalau misalnya bubble karetnya gede itu ya, kalau kayak permen karet, lama-lama kita tarik sebesar itu, lama-lama kan pecah. Itu yang banyak terjadi di waktu kenapa adanya krisis subprime mortgage di US waktu itu. Ketika harga properti itu anjlok gitu ya. Gitu. Tentunya setiap instrumen investasi, ketika sebuah instrumen investasinya naik terlalu kencang, kita lihat seberapa jauh mana. Jadi harus kendalikan risikonya juga. Kita tahu kapan masuk, kapan keluar. Bitcoin, oke, saya masuk di 100 juta mungkin contohnya. Di 500 juta, oke, gue coba taking profit dulu deh. Nanti kita lihat lagi marketnya kayak gimana. Jangan sampai naik lagi atau turun. Kita oke lah terlena gitu dengan kenaikan 1.000-2.000%, 5.000%, taunya marketnya bubble, dia kayak pecah, akhirnya dia turun. Jadi jangan sampai ketika kita investasi itu kita lihat juga nih, ini fundamental kayak gimana, terus analisanya kayak gimana. Jadi beli di merah, jual di hijau ya. Yes. Bukan beli di hijau jual di merah. Kebanyakan kayak gitu soalnya sekarang. Jadi kayak udah deg-degan, aduh nih balik lagi nggak ya? Sama sabar sih. Kalau di saham aku akhirnya banyak bersabar gitu. Sabar apa nih? Dia PHP-in saham. Misalkan kemarin beli saham, misalkan kita nih udah lihat nih kalau misalkan saham nih tiba-tiba nih saham BRI Agro contohnya misalkan. Kan ketika kita balik lagi mengetahui manajemen resiko, kita tahu nih kita kalau udah turun berapa persen, oh gua harus cut loss atau gua harus tahan. Kadang, iya nama juga manusia ya, gitu ya. Kita ketika udah cut loss, taunya sahamnya naik. Iya, sering sakit. Itu sering banget. Itu sakitnya tuh di sini gitu. Iya. I feel you, Kak. Iya, orang kalau udah main akan ngerti rasanya itu deh. Iya. Kadang kalau gini pas lagi naik, ini jual nggak ya? Nanti besok naik nih, jual nggak? Ternyata besok turun. Itu sedih juga sih. Iya. Memang ya harus mengenal diri sendiri juga deh kayaknya. Tipe orangnya seperti apa? Kalau kayak aku kan aku cupu ya, aku nggak mau kayak terlalu beresiko. Jadi gitu sistemnya, nggak usah trading tiap hari banget, nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau Olga sendiri investasi juga? Iya, aku saham main. Oh, main nggak tuh kayak? Bahasanya main. Aku saham ada, cuman aku nggak dimainin banget karena aku tipenya kayak gitu, kayak nggak seberani kecil. Nanti tim Bahana Sekuritas bisa langsung deketin Mas Olga. Nah, boleh kalau kita. bisa. halus. Masuknya halus. Iya sih, harus mengenal diri sendiri juga sih. Jangan kayak teman aku orangnya high risk high return banget nih, jadi dia langsung yang ya gitu tipe kayak kecil kan. Nah, jangan kepancing gitu. Jangan kepancing ya. Kalau kamu nggak siap dengan resikonya jangan. Kalau aku kan nggak siap ya, aku jadi susah payah kalau itu hilang kan aku sedih gitu. Jangan. Tapi harus jangan sedih juga kalau kecil dapat untung gede aku enggak gitu. Iya, ada plus minusnya. Plus minus. Jangan serakah juga, itu juga penting sih. Kadang serakah yang bikin kita jadi gampang jatuh soalnya. Tapi ada alat ukurnya nggak sih, Kak, untuk kita tahu nih profil kita tuh gimana? Apakah kita low risk atau high risk kayak gitu-gitu, kita bisa ngukur atau gimana? Kalau untuk awal-awal biasanya kita di Bahana Sekuritas juga ada biasanya kuesioner sih. Di mana kita ada kuesioner, jadi ada kuesionernya beberapa pertanyaan-pertanyaan, akhirnya keluar tuh ini low risk, high risk gitu, atau misalkan moderate gitu yang tengah-tengah. Biasanya kita ada. Oh, jadi di awal dianalisa dulu ya. Kita ada survei juga sih sebelum nasabah masuk ke Bahana Sekuritas, kita ada survei juga nih. Oh, ini ternyata sambil di sini kita ketahuan low risk atau high risk atau medium moderate. Jadi kita bisa arahin nih saham-sahamnya
sama yang kayak gimana sih yang mau kita tentunya kasih advice gitu, advice ke mereka. Diusulin juga ya kayak misalnya karena profilnya seperti ini baiknya investasinya di sini aja deh, biar nggak jantungan banget gitu kan. Dan itu nggak ada yang salah berarti ya. Kadang orang suka berasa high risk lah yang keren, karena kan tuh kayak langsung berasa uangnya gitu kan. Nggak juga sih. Kalau nggak siap jantungan jangan. Balik lagi tadi yang ke aturan yang awal, dimana jangan sampai yang tadi uangnya 1 juta gitu ya, kayak lebih dari 15% itu main di saham-saham yang high risk gitu. Ya itu kan ngurangi modal kita juga sih. Gitu. Ini mudah-mudahan jadi lebih kebayang lah ya investasi seperti apa, terus pilihannya ada banyak, tapi kayaknya setelah aku pikir-pikir ya, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kayak paling better tuh kenalin diri sendiri dulu deh, sebelum milih. Karena kayak kalau kita cuma ikut-ikutan tuh resikonya gede gitu. Kayak jadi bisa rugi atau bisa kayak ya sayang aja, harusnya bisa lebih tapi jadi nggak bisa dapat lebih kayak gitu kan. Kenal diri sendiri, abis itu mulai belajar, baru akhirnya menaruh uangnya di mana, dan tetap ini ya komunitas ya kayak. Ya, betul. Itu juga penting sih. Jadi kita nggak nyesel ya di akhirnya, karena kita udah tahu nih, oh ya memang harus seperti ini nih, keuntungannya memang nggak cepet atau keuntungannya bisa cepet nih gitu. Tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang, sebenarnya itu lumayan basic tapi penting ya. Kalau misalnya Just Friend pengen tahu informasi lebih komplitnya lagi, kayak tadi step by stepnya gimana sih kita mau nanamin saham atau gimana, itu nanti akan dibahas di episode berikutnya. Makanya subscribe, follow kita biar tahu infonya. Nah terakhir mungkin sebelum kita menutup hari ini gitu ya podcastnya, ada yang pengen disampaikan nggak nih untuk Just Friend yang lagi menonton sekarang? Mau mulai dari siapa dulu nih? Dari kecil boleh. Oh iya, oke. Kalau aku sih lebih ke setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, jadi lebih nangkepnya kayak semua investasi itu ada untung ruginya ya. Ada yang untuk tinggal waktu sih. Ada yang cepat, ada yang lama. Tinggal kita nih sabar apa enggak. Jadi ya seperti yang tadi Kak Olga juga udah sampaikan bahwa kita harus kenal dulu nih diri kita nih siapa. Jangan cuma ikut-ikutan aja. Terus kita juga harus tahu kita mau investasi ini kemana nih, kita harus tahu ilmunya kayak tadi Kak Evan sampaikan ya, ada analisa-analisa dan lain sebagainya seperti itu sih. Pokoknya jangan ngikutin tren aja, jadi biar kita nggak nyesel nih udah investasi gitu. Iya sebenarnya happy ya, karena sekarang orang jadi banyak yang pengen melek investasi, tapi sayangnya tuh kayak ikut-ikutannya itu tuh yang nggak tahu dasarnya langsung ikut-ikut aja gitu. Pokoknya mau cuan aja gitu. Mudah-mudahan ini membantu nih supaya nggak impulsif ambil langkah yang salah gitu ya. Kalau dari Kak Evan sendiri gimana Kak? Bener, kalau investasi sama kayak berpasangan gitu ya. Gimana tuh? Pertama kita harus kenal dulu nih, kita harus PDKT dulu kan. Kalau sebelum jadian kita nggak mungkin nggak PDKT dulu kan. PDKT, akhirnya udah pahami dia, pahami ini investasi investasi itu kayak gimana. Setelah pahami, maintain dong. Udah jadian jangan sampai nggak di maintain. Jangan dianggurin, jangan di PHP-in gitu ya. Kayak udah di maintain, kita lihat apakah investasi kita tuh udah kayak gimana, prospeknya ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita harus tahu di mana kita menaruh kepercayaan kita. Sama seperti memilih pasangan hidup kita mau berlabuh di mana gitu kan. Berat ya Mas. Berat banget ya. Dan pasangan kan bisa berubah ya seiring berjalannya waktu, makanya kenapa harus di-maintain itu ya Kak. Betul, ya kayak pertama kali kenal gini, tapi kan ada perubahan. Nah gue masih mau sama dia apa enggak ya? Menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Tuh gampang tuh, kayak tekniknya kayak milih jodoh aja. Akhirnya kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya ya Kak ya. Terima kasih juga Kak Olga, Kak Evan, makasih. Di next episode bahas soal saham ya. Mantap. Secara general dan semuanya kita akan kupas gitu ya. Betul. Ini mudah-mudahan bermanfaat informasinya buat Just Friend, dan juga jangan lupa subscribe. Terus juga kalau masuk ke video ini silahkan dibagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di episode berikutnya. Pamit dulu, dadah. Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.